Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala aidan wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, keluarga besar SDIT Ahmad Dahlan, para pemirsa channel SDIT Ahmad Dahlan, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tiada yang pantas terucap dari bibir kita kecuali dengan ucapan rasa syukur yang luar biasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa yang mulia ini. Banyak saudara-saudara kita yang dulunya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa tahun ini mereka menghadirinya, mereka bisa menjalankan puasa pada tahun ini. Namun apa daya, Allah berkehendak lain. Mereka tidak bisa atau mampu untuk hadir pada puasa kali ini karena Allah sudah menjemput mereka. Nah, jemaah sekalian, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk yang kesekian kalinya untuk menjalani ibadah-ibadah puasa pada bulan ini dengan senantiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan ini kepada kita, karena dengan itu mari kita jalankan ibadah puasa yang kita jalani pada tahun ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita nantinya tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa channel SDIT Ahmad Dahlan yang berbahagia, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan bibir kita senantiasa dibasahi dengan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau baik dengan salawat yang pendek maupun yang panjang itu disilakan. Yang penting kita dianjurkan untuk bersalawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan satu salawat saja Allah akan bersalawat juga kepada kita 10 salawat. Bahkan dalam hadis disebutkan Allah meninggikan 10 derajat bagi kita. Kemudian juga Allah menghapuskan beberapa dosa kita karena dengan bersalawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepada dia dengan 10 salawat. Begitulah gambarannya jemaah sekalian. Dan sepantasnya bagi kita juga, karena kita adalah umatnya, umat terakhir Nabi Muhammad SAW yang senantiasa merindukan, menantikan syafaat beliau di hari akhirat kelak atau pada yaumul mahsyar nanti, pada hari penghitungan amal kita semua. Nah, jemaah rahimakumullah, karena sungguh besar perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam ini, memperjuangkan agama Allah. Beliau sendiri malah bukan saja dengan mengeluarkan harta, tapi bahkan jiwa dan raganya beliau berikan untuk agama Allah ini. Karena kita ketahui lebih kurang 74 peperangan yang dijalani Rasulullah SAW untuk mensiarkan agama Allah di negeri ini. Ada 47 peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi SAW, dan ada 27 peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah perjuangan beliau dalam menegakkan
agama Islam, ya, menegakkan agama Allah di muka bumi ini, maka kita patut bersyukur, ya. Sekedar mengisi saja kita tak mampu, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, maka tugas kita sebagai umatnya adalah menegakkan kebenaran, ya, amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi ini, dalam melangkah juga dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa amalan dalam bulan puasa, ya, dalam bulan puasa ini yang dianjurkan kepada kita semua. Banyak amalan-amalan yang tentunya semua amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau baca Quran, pahalanya dibedakan membacanya dibanding bulan yang lain. Kemudian memperbanyak sholat sunnah, pahalanya juga beda dengan kita melaksanakan sholat sunnah pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, jemaah rahimakumullah, apapun bentuk amalan yang baik itu di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang suci ini, pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di situ digambarkan bahwa setiap amal perbuatan manusia, setiap amal Bani Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari 10 kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah, ya. Nah, bayangkan Allah membalas satu kebaikan kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah balas dengan 10 kebaikan bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, kecuali bulan puasa, ya, kecuali di bulan puasa. Kalau di bulan puasa kebaikan apapun yang kita lakukan insya Allah melebihi dari gambaran hadis Rasulullah SAW, melebihi dari 700 kali lipat. Kenapa? Karena puasa ini adalah Allah sendiri yang membalasnya, yang memberikan pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'ami'ati dhi'fin. Nah, setiap amal perbuatan Bani Adam, ya, itu dilipat gandakan 10 kebaikan bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Nah, kecuali puasa. Kenapa? Ya, karena puasa ini sendiri Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Lanjutan hadisnya, wa yada'u syahwatahu wa tu'amuhu min ajli. Kenapa? Kenapa mereka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan pahala puasa ini kepada kita, karena kita sebagai umat-umatnya itu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u syahwatahu, karena mereka menahan hawa nafsunya, menahan keinginannya, ya. Keinginan umpamanya di siang hari, jika itu diharamkan mereka mampu untuk menahannya di siang hari, baik itu menahan makanannya, minumannya, syahwatnya dan lain sebagainya. Mereka mampu menahan itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku yang akan memberi ganjarannya. Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, insya Allah puasa yang kita lakukan ini, ya, jika benar-benar kita lakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana kita sudah hafal semua insyaallah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang benar-benar berpuasa, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan berharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an gambaran kepada kita semua bahwa ada satu amalan yang di sini kita sampaikan bahwa amalan itu salah satunya adalah dengan sedekah. Jadi di sini kita pada pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang keutamaan bersedekah pada bulan Ramadan. Banyak amalan-amalan lain yang semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini kita membahasnya bagaimana gambaran orang yang bersedekah
kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya di bulan Ramadan. Bagaimana pahala orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Dalam sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan saja satu kebaikan maka sama dengan pahala orang tersebut. Itu juga barang siapa memberikan sedekah kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga yang sedang berbuka, apalagi sedang berbuka, maka pahalanya sama dengan pelaku itu sendiri yang akan mengalir kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim" dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Kaum muslimin rahimakumullah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah adalah bagaikan satu biji, kemudian biji itu tumbuh, biji itu ditanam, kemudian biji itu tumbuh, menumbuhkan 7 cabang, 7 cabang kebaikan. Bahkan dalam satu cabang kebaikan itu menumbuhkan 100 ranting. Masya Allah, ada 7 cabang dari 7 masing-masing cabang ini, yang 7 ini menumbuhkan 100 kebaikan atau 100 ranting kebaikan ya bagi kita. Nah, begitulah pahala orang yang yang bersedekah, baik itu di bulan-bulan biasa maupun apalagi ini momentumnya sudah luar biasa di bulan Ramadan. Baiklah jemaah rahimakumullah, ada sebuah hadis, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita memang diharuskan disunahkan untuk selalu berbagi kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Mudah-mudahan sedekah yang sedikit itu menjadi ratusan kebaikan yang kita tanamkan kepada orang lain, dan insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada kita semua. Itu saja, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersedekah, yang selalu bersedekah kepada saudara-saudara kita, karena Allah akan bersama kita selagi kita bersama orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan bersama seorang hamba jika hamba itu bersama dengan temannya. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya sendiri dan pemirsa semuanya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.